ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tarekat Tijaniyah. Perkenalkan, nama saya Zahra Aura Alistiani yang akan menjelaskan tentang kontroversial dan kritik. Saya Aisyah Elia akan menjelaskan tentang sejarah dan pendirinya. Saya Eri Suprani akan menjelaskan tentang keutamaan dan zakat. Ikuti selanjutnya ya guys. Bye bye. Tarekat Tijaniyah adalah salah satu tarekat dalam tradisi Islam tasawuf yang didirikan oleh Syekh Ahmad At-Tijani yang dilahirkan pada tahun 1737 dan wafat pada tahun 1815. Beliau seorang ulama sufi asal Aljazair. Tarekat ini dikenal sebagai salah satu tarekat modern yang memiliki karakteristik tertentu dibandingkan dengan tarekat-tarekat sufi lainnya. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang tarekat Tijaniyah. Yang pertama yaitu sejarah dan pendirinya. Pendiri tarekat Tijaniyah yaitu Syekh Ahmad At-Tijani yang dilahirkan di Ain Madi, Aljazair pada tahun 1737. Beliau belajar banyak dari ulama besar dari kawasan Maghrib atau Afrika Utara dan Timur Tengah. Kemudian pada tahun 1781, Syekh Ahmad At-Tijani mengklaim bahwa dirinya telah menerima ilham langsung dari Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Kemudian di situ disebutkan bahwa Nabi telah mengizinkan khusus untuk mendirikan tarekat baru tanpa mengambil metode dari tarekat-tarekat sufi lainnya. Dan pada akhirnya tarekat ini dikenal sebagai tarekat Tijaniyah pada akhir abad ke-18 Masehi. Yang kedua yaitu ajaran pokok Islam. Tarekat Tijaniyah menekankan beberapa ajaran pokok yang diantaranya yaitu wirid atau zikir harian. Tarekat ini memiliki zikir khusus, yang wajib diikuti oleh para pengikutnya seperti istighfar, sholawat fatih, terus tahlil dan juga sholawat tambahan kepada Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya sudah ditentukan dan sudah diajukan. Ajaran yang kedua yaitu menekankan pada dukungan Nabi Muhammad SAW dan yang ketiga itu khususiyah atau juga keistimewaan. Ajaran yang keempat yaitu tidak bergantung kepada guru selain Ahmad At-Tijani. Yang ketiga, menjelaskan tentang keutamaan dan janji. Menurut Syekh Ahmad At-Tijani memberikan beberapa janji bagi para pengikutnya. Yang pertama, pengikut Tijaniyah akan selamat dari azab neraka jika mengamalkan wirid Tijaniyah dengan secara konsisten. Yang kedua, para pengikut Tijaniyah akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat. Yang ketiga, tidak perlu belajar tarekat lain karena tarekat Tijaniyah ini dianggap sebagai tarekat yang paling suci. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan tarekat Tijaniyah. Pada tahun 1789 Masehi, Syekh Ahmad At-Tijani mengajak kepada Sultan Maulana Sulaiman untuk memperkembangkan tarekat ini di wilayah kerajaannya, yaitu di Maroko. Selain tersebar di Maroko, tarekat ini juga tersebar di beberapa wilayah seperti di Mesir, Palestina, Sudan, dan beberapa wilayah lainnya. Khususnya di wilayah kita di Indonesia, tarekat Tijaniyah ini masuk diperkirakan pada tahun 1920. Nah, pada awalnya tarekat ini mendapatkan penentangan dari tarekat terdahulu seperti Qadariyah, Naqsabandiyah, dan Syadziliyah. Lalu tarekat ini berkembang di Indonesia dengan adanya dua tanda. Yang
kedua yaitu hadirnya Syekh Ali bin Abdullah At-Thayyib. Beliau mengajarkan tarekat Tijaniyah ini di daerah Tasikmalaya. Lalu sampai saat ini tarekat Tijaniyah diakui di negara kita, dan sampai saat ini tarekat Tijaniyah di Indonesia diakui sebagai salah satu tarekat 43 yang ada di Indonesia, yaitu tarekat Mu'tabaroh. Dan saat ini tarekat Tijaniyah diakui sebagai salah satu dari 43 tarekat Mu'tabaroh yang diakui keabsahannya. Yang kelima yaitu kontroversial dan kritik. Tarekat ini dianggap sebagai modern. Tijaniyah menghadapi berbagai macam kritik atau yang lainnya, yang terutama yaitu dari para ulama yang non-sufi. Kritik ini meliputi yang ketiga yaitu adanya hubungan antara manusia dengan Nabi Muhammad SAW. Klaim ini dianggap kontroversial oleh sebagian kalangan. Namun, kritikan tiga ini kelompok Tijaniyah tetap membela adanya yang didasarkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan ilham yang sah. Point number 6, the social and cultural role. The Tijaniyah order is not only acting in spiritual aspect, but also plays role in number 1, education. Many traditional Islamic educational institutions in Africa are managed by Tijaniyah scholars. Number 2, struggle for independence. In several African countries, Tijaniyah's followers are participated in the struggle against the colonialism. And the last one, spreading Islam. Through Sufism approach, Tijaniyah helps spread Islam to various communities. Kesimpulannya, tarekat Tijaniyah adalah tarekat yang berpengaruh besar dalam tradisi Islam tasawuf, terutama di Afrika. Dengan fokus pada zikir dan hubungan spiritual dengan Nabi Muhammad SAW, tarekat ini akan memberikan warna yang unik dalam dunia sufi.